Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Al-ayat Nadim. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam anikah sunnati pamalam yamal bisunati falaysa minni. Al-hadis. Teman-teman, izinkan saya untuk menyampaikan sudut pandang agama mengenai materi yang akan kelompok saya sampaikan di pertemuan selanjutnya. Talayaklah ini disebut dengan ceramah. Ya, pertama ya saya bukan pendakwah, bukan seorang dai, dan yang kedua materinya mengenai keluarga, dan yang saya sendiri juga belum membangun keluarga itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, dia telah menciptakan istri-istri daripada kamu agar kamu hidup tentram. Litaskunu ilaiha. Yang menarik dari ayat ini adalah kata litaskunu ilaiha. Dan dari kata ini kita mengetahui bahwasanya tujuan adanya pertemuan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan adalah tidak lain dan tidak bukan untuk menjadikan kehidupan mereka menjadi tentram gitu ya. Jika mengikuti ayat ini. Terus kita sambungkan dengan kenyataan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Memang pada awalnya banyak ditemukan gitu keluarga-keluarga yang awalnya memang tentram, baik, aman-aman saja gitu ya. Terutama pas awal-awal mereka menikah. Ya masih sayang, masih kuat gitu ya, cinta di sana sini gitu ya, ekonomi masih kuat, dapur masih ngebul gitu ya, karena banyak uang dari tamu undangan gitu ya. Jadi, kalau di adat Sunda, tapi kan 1 tahun 2 tahun ke depannya itu berbeda gitu kondisinya. Terkadang cobaan datang silih berganti, gogoda datang dari sana sini, yang terkadang membuat kehidupan mereka yang awalnya tentram menjadi tidak tentram. Nah, kenapa sih bisa menjadi tidak tentram gitu? Padahal kan dalam ayat tadi diketahui bahwasanya tidak lain dan tidak bukan adanya persuami istrian gitu, atau adanya ikatan pernikahan adalah untuk supaya hidup mereka tentram, taskunu ilaiha. Nah, saya pernah mendengar ceramah dari Kyai Haji Jujun Junaidi Al-Garuti mengenai pernikahan. Beliau mengklasifikasikan nikah menjadi 3 bagian, menjadi tiga cara agar supaya pasangan suami istri dapat mententramkan kehidupan keluarganya gitu ya. Yang pertama, beliau ambil dari kata nikah itu sendiri, nakaha ya, nun kafha. Yang pertama nunnya itu berarti niat gitu ya. Niat. Nah, niat ini dengan nikah kaitannya sangat penting. Mengapa? Karena jika niatnya salah, nikah bisa jadi haram gitu ya. Nikah bisa jadi haram. Dan dalam kehidupan sehari-hari kita sering temukan banyak pasangan-pasangan yang hanya bermodalkan aku sayang kamu, aku cinta kamu, nikah gitu. Yang lebih parah bahwa aku sayang kamu, aku cinta kamu, kawin gitu. Bukan nikah tapi kawin gitu kan. Nauzubillahi min dzalik. Nah, terus harus seperti apa sih kita berniat dalam nikah gitu ya. Rasulullah SAW bersabda, anikah sunnati pawliya malu sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunatku, dan barang siapa yang tidak menjalankan sunatku bukan sebagian daripada umatku. Nah, artinya dalam urusan kita niat nikah yang pertama adalah untuk sejak turut kepada sunat Nabi Muhammad SAW. Nah, itu untuk poin nikah, untuk poin niat. Yang kedua kaifiat, tata cara. Nah, tata cara di sini adalah ya wajib sesuai dengan syariat Islam gitu ya, dari mulai ya rukun nikah, syarat sah nikahnya gitu harus sesuai dengan syariat Islam. Namun yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari,
nikahnya dibalut dengan nuansa Islam gitu ya. Mas kawinnya juga dengan seperangkat alat sholat gitu ya, seperangkat alat sholat. Namun pas kenyataannya pada waktu resepsinya terkadang sholat itu dilupakan gitu ya, atau diakhirkan gitu, karena sibuk ya dengan tamu, dengan apa-apa. Ya pokoknya harus sesuai dengan syariat Islam lah gitu. Jangan sampai menyampingkan syariat lain gitu, terutama syariat pokok tadi. Kaifiat, terus hab. Yang ketiga adalah hikmah gitu. Nun, niat, kaf, kaifiat, ha, hikmah. Hikmah dari pernikah adalah ya kita harus ketahui bahwasanya ketika kita sudah menikah, ketika kita sudah menjadi pasangan seseorang, ya harus mengedepankan ya, kepentingan bersama dan menyampingkan ego kita sendiri ya, supaya tercipta kehidupan yang tentram antara kita dan pasangan kita. Nah, lalu kaitannya dengan keluarga kita dengan kehidupan masyarakat seperti apa gitu. Saya juga bingung dengan materi ini gitu. Jujur saya bingung dengan materi ini ya, karena sumber referensi sedikit gitu ya. Saya cari di Google bingung. Saya simpulkan bahwasanya mungkin kehidupan kita keluarga kaitannya dengan masyarakat adalah dengan bertetangga ya. Nah, bertetangga ini dalam Islam itu memang sesuatu yang sakral gitu ya, sesuatu yang sangat penting, yang urgent gitu ya. Bahwasanya saya teringat suatu kisah ulama asal Basrah, Hasan al-Basri. Pada suatu hari beliau sakit gitu ya. Nah, beliau sakit, tiba-tiba tetangga beliau yang mohon maaf non muslim itu menjenguk gitu ya, menyampaikan doa gitu, semoga Syekh Hasan cepat sembuh gitu ya. Lalu Syekh Hasan juga menjawab, ya terima kasih gitu. Tidak mungkin saudara saya yang seagama menjenguk saya, saudara saya seagama yang jauh menjenguk saya gitu. Karena walau bagaimanapun juga yang dekatlah yang lebih utama. Beliau menjawab seperti itu. Ya, terjadilah percakapan di antara mereka. Kemudian sang tetangga yang non muslim tadi melihat ke arah pojok rumah Syekh Hasan al-Basri gitu. Dan melihat sebuah genangan air gitu. Hasil dari tetesan air di atas rumah beliau. Lalu si tetangga non muslim tadi bertanya kepada Syekh Hasan, "Wahai Hasan, dari manakah asal air itu? Dan apakah air itu bisa aku minum?" Lalu Syekh Hasan menjawab, "Wahai tetanggaku, sungguhnya air itu adalah air najis berasal dari rumah yang di atas." Lalu si tetangga itu terkaget, "Wah, Hasan, itu adalah rumahku. Rumahku ada di atas kau, rumahku ada di atas rumahmu." Lalu si tetangga itu menegur si Hasan, "Kenapa kamu gak menegurku? Kenapa kamu gak mencoba untuk gak memarahiku gitu, gak menegurku supaya aku memperbaiki saluran perairan gitu di rumahku?" Lalu si Hasan jawab, "Lah, namanya juga tetangga gitu ya. Kita harus saling mengertilah satu sama lain. Mungkin takutnya kita kan tidak seagama. Saya tidak mau mengungkit hal yang sensitif." Gitu menurut Syekh Hasan. Lalu si tetangga itu menyaksikan gitu bahwasannya, "Wahai Hasan, kau adalah seorang yang lembut gitu. Sungguhnya apa sih agama kamu sehingga menjadikan kau sebegitu lembutnya, menjadikan kau sebegitu menjaganya komunikasi, walaupun aku bukan saudaramu dalam agama, walaupun aku bukan saudaramu dalam seiman, tapi bisa engkau menjalin komunikasi, menjalin silaturahmi, menjalin hubungan dengan selembut itu." Saksikan Hasan bahwasanya, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Dan akhirnya tetangga itu pun masuk Islam. Nah, jadi intinya dari kisah ini adalah bahwasanya kita sebagai seorang muslim harus bisa berhubungan baik satu dengan yang lain gitu. Ya, intinya dalam berkomunikasi, dalam menjaga perasaan, khususnya internalnya dalam keluarga kita, umumnya dengan keluarga orang lain dalam masyarakat kita. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, masih banyak kesalahan, masih banyak salah ucap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.